wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 SIP 2 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Komunikasi Lintas Budaya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama kelompok saya. Yang pertama saya Feni Lestari. Saya Yudisti Dwi Haryati. Saya Siti Rabiatul Adawiyah. Selamat menyaksikan. Bye. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi mengenai komunikasi bisnis lintas budaya. Nah, apa yang dimaksud dengan komunikasi bisnis lintas budaya? Komunikasi bisnis lintas budaya adalah komunikasi yang digunakan di dalam dunia bisnis, baik itu komunikasi verbal maupun nonverbal, dengan memperhatikan faktor-faktor budaya suatu daerah, wilayah, atau negara. Latar belakang budaya yang berbeda ini merupakan tantangan bagi para pelaku bisnis dalam berkomunikasi. Untuk itu, para pelaku bisnis ini dituntut untuk paham dan mengerti mengenai latar belakang budaya rekan bisnisnya. Jadi, setiap pelaku bisnis dalam berkomunikasi harus memperhatikan faktor-faktor yang berkaitan dengan budaya yang dimiliki rekan bisnisnya agar proses komunikasinya berjalan dengan lancar dan informasi yang diterima rekan bisnisnya bisa tersampaikan dengan baik dan benar. Nah, jika para pelaku bisnis dituntut untuk paham mengenai latar belakang budaya rekan bisnisnya, maka perlu juga kita pahami apa yang dimaksud dengan budaya itu. Nah, yang dimaksud dengan budaya merupakan sekumpulan pengalaman hidup, pemrograman kolektif, sistem sharing, dan tipikal karakteristik perilaku setiap individu yang ada dalam suatu masyarakat, termasuk di dalamnya tentang bagaimana sistem, norma, simbol-simbol, dan kepercayaan atau keyakinan mereka masing-masing. Nah, jadi yang dimaksud dengan budaya itu adalah sekumpulan nilai, norma yang diyakini dan dipercayai oleh masyarakat tertentu. Maka dari itu, setiap orang ataupun setiap masyarakat tertentu memiliki budaya yang berbeda-beda. Budaya yang berbeda-beda inilah yang perlu dipahami dan dimengerti oleh para pelaku bisnis agar komunikasi bisnis yang dilaksanakannya bisa berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Feni Lestari, mengenai komunikasi bisnis lintas budaya. Di sini ada proses komunikasi bisnis lintas budaya yang terdiri dari pertama input. Yang dimaksud dengan input di sini berarti komunikasi ataupun percakapan dua orang atau lebih yang berbeda budaya, ataupun bisa diartikan sebagai proses penyampaian pesan. Kemudian yang kedua adalah media. Media di sini berarti alat yang kita gunakan dalam berkomunikasi, baik itu melalui sarana telepon ataupun tatap muka secara langsung. Kemudian yang ketiga adalah output. Output di sini berarti hasil yang kita dapatkan dari berkomunikasi tadi. Kemudian, komunikasi bisnis lintas budaya bisa kita artikan sebagai proses penyampaian pesan dan penerimaan pesan antar individu yang berbeda budaya dengan tujuan untuk bisnis. Kemudian kita masuki mengenai perbedaan budaya. Untuk perbedaan budaya ini muncul dalam nilai-nilai sosial, gagasan mengenai status, kebiasaan membuat keputusan, sikap terhadap waktu, penggunaan ruang, konteks budaya, bahasa tubuh. Kemudian ada juga sopan santun dan tingkah laku etis. Kita lanjut mengenai perbedaan budaya. Perbedaan-perbedaan ekspektasi budaya dapat menimbulkan resiko yang fatal, di mana setidaknya ia akan menimbulkan komunikasi yang tidak lancar, timbul perasaan tidak nyaman maupun timbul kesalahpahaman. Akibat dari adanya kesalahpahaman tadi, banyak kita jumpai dalam berbagai kejadian yang mengandung yang namanya etnosentrisme dalam wujud konflik-konflik yang berujung pada kerusuhan atau pertentangan antar etnis. Hal itu disebabkan dari adanya kesalahpahaman tadi.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara mengatasi etnosentrisme. Sebelum mengetahui cara mengatasi etnosentrisme ini, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari etnosentrisme. Nah, etnosentrisme adalah penilaian terhadap kebudayaan lain atas dasar nilai dan standar budaya sendiri. Umumnya, sikap etnosentris ini juga diikuti dengan sikap atau pandangan yang meremehkan kelompok lainnya, karena menganggap kelompoknya jauh lebih baik. Mengutip dari Kamus Cambridge, etnosentris atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan etnosentrik, ialah rasa percaya jika orang, adat istiadat, tradisi, ras, atau kebangsaan miliknya jauh lebih baik dibanding lainnya. Nah, selanjutnya mengenai peranan komunikasi bisnis lintas budaya. Interaksi budaya terjadi dalam komunikasi internal maupun eksternal perusahaan. Dalam komunikasi internal akan terjadi interaksi antara pekerja yang berasal dari beberapa bangsa dan suku bangsa. Sementara dalam komunikasi eksternal, perusahaan akan berhadapan dengan pelanggan, pemasok, investor, dan pesaing dari berbagai negara. Untuk mempermudah komunikasi pekerja, tidak hanya dituntut mampu menggunakan bahasa yang berlaku secara internasional, tetapi juga meningkatkan pemahaman terhadap budaya asing. Nah, yang terakhir mengenai peranan komunikasi lintas budaya. Yang pertama itu ialah mampu menyatukan. Mampu menyatukan di sini ialah menyatukan perbedaan budaya pada setiap perusahaan maupun setiap bisnis yang sedang berjalan. Kemudian kedua, mempermudah proses negosiasi. Dengan kemampuan komunikasi bisnis lintas budaya yang baik, perusahaan lain dapat menilai kapabilitas perusahaan untuk selanjutnya mengajukan kerjasama. Nah, yang terakhir itu ialah membuka peluang. Membuka peluang maksudnya di sini ialah memberikan pemahaman kepada perusahaan tentang kebudayaan dari berbagai perusahaan domestik maupun asing. Saksikanlah prolog video kami berikut ini berdasarkan apa yang telah kami jelaskan sebelumnya. Selamat menyaksikan! Oke. Wah, amisnya. Amis. Ya. Amisnya. Amis, coba kamu cium. Tidak pula, coba lagi rasa, tidak